Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Binda Musyarofa dengan NIM 081. Di sini saya akan membacakan tentang dokumen portofolio sebagai legal contract. Next. Nah, yang pertama itu sebagai penasihat hukum. Kontrak hukum untuk penasihat hukum berfungsi sebagai perjanjian resmi yang mengatur hubungan profesional antara klien dan penasihat hukum. Dokumen ini menetapkan ruang lingkup layanan yang akan diberikan, termasuk jenis kasus atau masalah hukum yang akan ditangani, durasi keterlibatan, dan hasil yang diharapkan. Kontrak juga merinci struktur biaya, seperti tarif per jam atau biaya tetap, serta ketentuan pembayaran. Perjanjian ini melindungi kedua belah pihak dengan mengklarifikasi tanggung jawab masing-masing, termasuk kewajiban klien untuk memberikan informasi akurat dan tepat waktu. Kontrak menetapkan protokol komunikasi, kerahasiaan, dan penanganan konflik kepentingan. Selain itu, dokumen ini mencakup ketentuan untuk pengakhiran hubungan, penyimpanan dokumen, dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya kontrak yang jelas dan komprehensif, baik klien maupun penasihat hukum memiliki pemahaman yang sama tentang layanan yang akan diberikan, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan memastikan hubungan profesional yang produktif dan etis. Selanjutnya yaitu konsultan hukum. Kontrak hukum untuk konsultan hukum berfungsi sebagai landasan formal yang mengatur hubungan profesional antara klien dan konsultan. Dokumen ini menjelaskan secara rinci ruang lingkup jasa konsultasi yang akan diberikan, termasuk bidang hukum spesifik yang akan ditangani, durasi kerjasama, dan target yang ingin dicapai. Kontrak menguraikan struktur biaya konsultasi, baik itu berdasarkan tarif per jam, paket layanan, atau kombinasi keduanya, serta jadwal dan metode pembayaran. Perjanjian ini juga menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk kewajiban konsultan untuk memberikan nasihat yang kompeten dan objektif, serta kewajiban klien untuk menyediakan informasi yang diperlukan. Aspek kerahasiaan dan perlindungan informasi klien diatur secara eksplisit, termasuk penanganan dokumen sensitif dan batasan penggunaan informasi. Kontrak mencakup ketentuan tentang potensi konflik kepentingan, prosedur pemutusan hubungan kerja, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Dengan adanya kontrak yang komprehensif, baik konsultan maupun klien memiliki kejelasan tentang ekspektasi, tanggung jawab, dan batasan dalam hubungan konsultasi hukum mereka, sehingga menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama yang efektif dan etis. Selanjutnya yaitu analisis kontrak, SPK, PKS, dan MOU. Kontrak hukum untuk analisis kontrak, surat perintah kerja, perjanjian kerjasama, dan MOU berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur proses evaluasi dan analisis dokumen-dokumen hukum tersebut. Perjanjian ini menentukan ruang lingkup analisis yang akan dilakukan, termasuk aspek spesifik yang akan diperiksa seperti keabsahan, resiko hukum, implikasi finansial, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Kontrak menetapkan metodologi analisis yang akan digunakan, standar pelaporan, dan format penyajian temuan. Dokumen ini juga mengatur timeline pengerjaan, termasuk tenggat waktu untuk setiap tahapan analisis dan penyerahan laporan akhir. Aspek kerahasiaan dan penanganan informasi sensitif diatur secara rinci, mengingat sifat konfidensial dari dokumen-dokumen yang dianalisis. Kontrak ini juga mencakup ketentuan tentang hak kekayaan intelektual atau hasil analisis, tanggung jawab profesional analisis, serta batasan liability. Perjanjian mengatur prosedur untuk revisi atau analisis tambahan jika diperlukan, serta mekanisme untuk menangani perubahan dalam ruang lingkup pekerjaan. Dengan adanya kontrak yang komprehensif ini, baik analisis maupun klien memiliki pemahaman yang jelas tentang proses analisis, ekspektasi hasil, dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga memastikan analisis yang teliti, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya yaitu pengelolaan dokumen legal. Kontrak hukum untuk pengelolaan dokumen legal berfungsi sebagai perjanjian komprehensif yang mengatur tanggung jawab dan prosedur pengelolaan arsip hukum. Dokumen ini menentukan ruang lingkup pekerjaan, termasuk jenis dokumen yang akan dikelola, sistem pengarsipan yang digunakan, dan standar pengelolaan yang harus dipatuhi. Kontrak menguraikan prosedur untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan dokumen, serta protokol untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi sensitif. Perjanjian ini juga mencakup ketentuan tentang pemeliharaan dan pembaruan sistem manajemen dokumen, termasuk penggunaan teknologi dan perangkat lunak tertentu. Aspek penting lainnya yang diatur meliputi kebijakan retensi dokumen, prosedur pemusnahan yang aman, dan proses untuk menangani permintaan akses dokumen. Kontrak menetapkan standar pelaporan dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan kebijakan internal. Tanggung jawab pengelolaan dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen juga diuraikan, beserta langkah-langkah mitigasi yang harus diambil. Perjanjian ini mengatur ketentuan tentang transfer pengetahuan dan prosedur transisi jika terjadi pergantian pengelola. Dengan adanya kontrak yang terperinci ini, baik pengelola dokumen maupun organisasi memiliki kejelasan tentang ekspektasi, standar kinerja, dan protokol keamanan dalam pengelolaan dokumen legal, memastikan pengelolaan arsip yang efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan
hukum dan operasional organisasi. Selanjutnya yaitu mitigasi resiko aspek hukum. Kontrak hukum untuk memitigasi resiko aspek hukum berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif yang mengatur proses identifikasi, analisis, dan penanganan potensi resiko hukum dalam suatu organisasi atau proyek. Perjanjian ini menentukan ruang lingkup pekerjaan mitigasi termasuk area-area hukum spesifik yang akan dievaluasi seperti kepatuhan regulasi, perlindungan data, dan hak kekayaan intelektual atau risiko litigasi. Kontrak Kontrak menguraikan metodologi yang akan digunakan untuk penilaian risiko, termasuk proses audit hukum, analisis dampak, dan pengembangan strategi mitigasi. Dokumen ini juga menetapkan prosedur untuk pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan hukum dan regulasi yang dapat mempengaruhi profil risiko organisasi. Perjanjian mengatur tentang pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur internal untuk mengurangi risiko hukum, serta program pelatihan dan kesadaran hukum bagi karyawan. Aspek pelaporan dan dokumentasi diatur secara rinci, termasuk format dan frekuensi laporan risiko hukum kepada manajemen. Kontrak juga mencakup ketentuan tentang respon cepat terhadap insiden hukum, prosedur ekskalasi dan manajemen krisis. Tanggung jawab dan wewenang tim mitigasi risiko hukum dijelaskan, termasuk hubungan kerja dengan departemen lain dalam organisasi. Dan adanya kontrak yang terperinci ini, organisasi memiliki pendekatan terstruktur dan proaktif dalam mengelola risiko hukum, memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, melindungi aset dan reputasi organisasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kondisi risiko hukum. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.